Negara Provinsi Papua. Pernyataan sikap bersama. Kami seluruh aparatur sipil negara Provinsi Papua menyikapi semua permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua yang berdampak pada kesejahteraan dan kinerja ASN Provinsi Papua. Maka dengan tegas kami menyampaikan beberapa tuntutan kami sebagai berikut. 1. Segera melakukan pembayaran TPP bulan Desember yang hingga saat ini masih tertunda dengan alasan tertentu. 2. Segera menerbitkan peraturan gubernur tentang TPP 2025 dengan nilai yang sewajarnya. 3. Segera melakukan pelantikan pejabat eselon 2 dan eselon 2, eselon 3 dan 4 secara definitif untuk mengisi kekosongan jabatan yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. 4. Menolak penggunaan anggaran dari DPA APBD Provinsi Papua untuk pembiayaan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU tahun 2025. Demikian penyampaian aspirasi kami. Atas perhatian yang disampaikan, terima kasih. Jayapura, 3 Maret 2025. Penanggung jawab, Koordinator Aksi. 1. Herdianus Asro, Biro Umum dan Administrasi Pimpinan. 2. Karel Romea, Biro Umum dan Administrasi Pimpinan. 3. Fredrik Wader, Biro Tata Pemerintahan dan Kesra. Koordinator OPD, Atus Forumi, Dinas Perpustakaan dan Nasib. Silas Mubari, Dinas Perpustakaan dan Nasib. 3. Ronald Toyanto, DPP PTST. Dinas Kehutanan Hans Makamori. Michael Ronsumera, Sekretaris DPRP. Jackson Singare, Dinas Pendaging. Dalas Wadimbo, Dinas PMK. Dan Jack Penjagasi, Dinas PMK. Ferry Kobe, Dinas Sosial. Peter Boro, Dinas Perikanan dan Kelautan. Agustina Maya, Rumah Sakit Umum daerah AB Pura. Iqbal, Rumah Sakit Umum AB Pura. Margarita Kamboya, RSC AB Pura. Siska Mandosir dan Rumah Sakit Umum Dok 2. Eki Kijangga, Dinas Penanpen. Thomas Musira, Dinas PU. Markus Kemanser, Bapenda. Dengan dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami akan menyerahkan aspirasi dari masyarakat yang susah. Ini biar aja manfaat buat kita, buat kita dan untuk kita. Dan ini adalah bagian dari pergumulan doa. Hidup! Kita beri aplaus sama-sama. Pertama, kami menyampaikan apresiasi dan tinggi buat kalian semua. Luar biasa. Saya dengan Pak Kasat, dan Pak Nur untuk menjumpai kemudian menerima aspirasi. Apa yang menjadi harapan, keluhan semua masyarakat Papua, bukan kalian asli saja, tapi kegelisahan yang terjadi saat ini. Dan kalian merupakan salah satu fungsi kontrol buat pemerintah. Pemerintah adalah wakil pemerintah pusat yang ada di sini. Dengan aspirasi ini bisa mereka menyampaikan ke pusat dalam hal ini. Untuk itu kami beri apresiasi yang tinggi buat Bapak Ibu. Luar biasa, Tuhan berkati kalian. Amin. Kami akan meneruskan aspirasi ini kepada pimpinan, dalam hal ini kepada Gubernur Papua. Selanjutnya ini menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Papua. Ratusan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Papua Senin 3 Maret 2025. Mereka menuntut pemerintah Provinsi Papua membayar hak mereka, yakni tunjangan penghasilan pegawai TPP yang belum dibayarkan sejak bulan Desember 2024 hingga Maret 2025, karena sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Masing-masing perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat bagian menyamakan tuntutan yang akan menjadi perhatian penjabat Gubernur Papua, Majen Purnawirawan Ramses Limbong, untuk menjawab hak yang menjadi perhatian dari ASN Provinsi Papua. Penyampaian aspirasi ini yang menyuarakan nasib ASN yang belum direalisasikan oleh pimpinan untuk ditindaklanjuti, agar memberikan harapan dalam mensejahterakan ASN Provinsi Papua. Aksi dan orasi dari aparatur sipil negara itu diakhiri dengan membacakan surat yang berisi pernyataan sikap seluruh ASN Provinsi Papua dan menyikapi semua permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Hal ini berdampak pada kesejahteraan dan kinerja ASN Provinsi Papua antara lain
segera melakukan pembayaran TPP dari bulan Desember 2024 yang hingga saat ini masih tertunda dengan alasan tertentu. Segera menerbitkan surat gubernur tentang TPP tahun 2025 dengan nilai yang sewajarnya. Segera melakukan pelantikan eselon 2, 3, dan 4 secara definitif untuk mengisi kekosongan jabatan yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Menolak penggunaan anggaran dari APA APBD Provinsi Papua untuk membiayai proses pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU tahun 2025. Selanjutnya menyerahkan dokumen aspirasi oleh Asosiasi ASN Provinsi Papua yang diterima langsung oleh LP Sugi, Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, untuk dilanjutkan kepada penjabat gubernur dan sekda Provinsi Papua. Masa ini langsung bergerak ke kantor DPR Papua untuk bertemu dengan Ketua DPR Papua. Seterusnya perwakilan ASN melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Papua, Denny Hendri Bonai, di ruang kerjanya dan melakukan diskusi dengan menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPR Papua, dan selanjutnya mereka membubarkan diri masing-masing. Hari ini adalah merupakan hari yang evaluasi tindak lanjut daripada kinerja Gubernur Papua. Satu hal yang saya perlu diketahui di sini adalah Menteri Dalam Negeri itu memberikan tugas kepada Pak PJ Gubernur Provinsi Papua itu ada 2 fungsi dan tugas. Satu adalah beliau harus melaksanakan proses pengawalan agenda nasional harus berjalan yang baik. Yang kedua, evaluasi birokrasi yang selama ini tidak berjalan baik dengan dari pejabat gubernur yang lama. Dari 2 fungsi tugas ini, kita melihat bahwa untuk proses pengawalan agenda nasional dia gagal. Kenapa? Beliau adalah kurang untuk melakukan proses pengawasan. Sehingga dari sekian pilkada itu termasuk Gubernur Provinsi Papua dilakukan PSU ulang. Dan itu akan berpengaruh pada beban kerja dalam APBD Provinsi Papua. Kami punya APBD Provinsi Papua ini, ketika ada proses pemekaran provinsi atau DOB turun, semua dibagi habis. Sudah tidak ada. Sudah begitu, sekarang MK putuskan untuk ada PSU ulang. Nah, sekarang kita semua akan potong habis ke sana. Terus kita di ASN ini, provinsi nanti bagaimana akan berjalan? Itu satu kendala yang harus perlu dievaluasi dari seluruh lembaga yang ada. Baik itu gubernur, DPRP, dan MRP harus segala ditinjau hal ini. Secepatnya dan harus evaluasi. Dan itu adalah salah satu proses kegagalan untuk PJ Gubernur Papua. Yang kedua, beliau adalah gagal evaluasi birokrasi. Setidaknya itu harus beliau turun itu lakukan proses itu sudah habis itu lakukan penunjukan PLT, PLA, dan pelantikan harus segera jalan. Tapi sampai proses sampai ini 3 bulan evaluasi sudah tidak ada. Sampai sejauh ini sudah masuk dalam 1 tahun. Berarti beliau adalah gagal. Dengan demikian kami minta dari ASN Provinsi Papua segera dievaluasi untuk PJ Gubernur Papua. Itu satu poin. Yang kedua, kami minta seluruh lembaga, baik itu DPR, MRP maupun Gubernur, segera evaluasi, tinjau, dan kami harus proses untuk terkait dengan dana PSU untuk Provinsi Papua ini harus proses ke Jakarta. Karena ini beban kerja yang sangat berat untuk kita, ASN Provinsi Papua atau Pemda Provinsi Papua sudah tidak mampu. Mungkin bagian ini yang saya perlu digarisbawahi, dan dalam waktu dekat pelantikan harus segera jalan eselon 2, 3, 4 dan juga TTP itu harus segera jalan. Ini akan mempengaruhi angka kematian dan angka kemiskinan untuk Provinsi Papua. Terima kasih untuk ruang yang sudah baik, di mana Pak Ketua DPR sendiri sudah menerima kami untuk bertemu dengan beliau, dan kami sampaikan beberapa aspirasi kami, antara lain yang pertama yaitu terkait TPP. Jadi di sini saya juga mau klarifikasi media yang sudah keluar pada beberapa waktu lalu, di mana terkait TPP ya. Jadi TPP untuk tahun 2024 dibayarkan dari Januari sampai dengan bulan November. Sementara untuk bulan Desember tidak terbayarkan sampai hari ini. Padahal sebenarnya dalam aturan yaitu Pergub itu dia berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kenapa sampai hanya terbayarkan sampai bulan November? Yang Desember itu dalam laporan itu sudah habis terpakai. Tetapi habis terpakai itu ada di mana? 1 bulan itu sembunyi di mana? Nah, itu yang menjadi satu pertanyaan bagi kami semua ASN, sehingga hari ini kami datang untuk kami minta penjelasan itu kembali. Kemudian kami minta juga untuk cepat direalisasi
Yang berikut juga kami juga minta untuk segera ada penerbitan Pergub terkait TPP untuk tahun 2025 dengan nilai yang wajar. Kemudian juga yang ketiga, kami juga menolak penggunaan DPA APBD Provinsi Papua untuk PSU. Kami dengan tegas kami menolak karena kami khawatirkan dia akan berdampak sekali untuk pendapatan kami ASN Provinsi Papua. Yang terakhir, yang keempat, kami juga meminta kepada PJ Gubernur, karena beliau ini sejak datang sampai sekarang kita hitung sudah 5 bulan, mau masuk ke 6 bulan, beliau tidak melakukan apa-apa. Beliau datang, beliau sudah melakukan sidak-sidak ke beberapa OPD, dan di sana beliau temukan banyak masalah. Misalnya PU, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit AB, dan ada beberapa OPD lain lagi, PTSP, dan yang lainnya. Tetapi sampai hari ini tidak ada evaluasi dan tidak ada perubahan di dalam, tidak ada tindak lanjutan. Mungkin dari hal itu kami bisa menilai bahwa PJ Gub gagal. Kalau bisa pelaksanaan proses pelantikan eselon 2, 3, dan 4 harus dipercepat. Karena terjadi kekosongan jabatan sudah 1 tahun. Jadi itu 1 tahun kekosongan jabatan. Jabatan-jabatan baik eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 di beberapa OPD itu hampir, kalau kita mau presentasi, hampir 80% semua itu PLT. Dan itu sangat berdampak hukum sekali untuk kebijakan keuangan dan kebijakan pegawai masih staff. Sehingga mereka juga statusnya masih staff. Dan ketika kalau ada, mereka tidak punya hak apa yang mereka terima. Hak dalam hal ini hak dalam jabatan begitu. Terkait dengan hak-hak ASN Pemda Provinsi Papua. Hak-hak ASN Pemda Provinsi Papua itu bukan menyangkut kami staf seperti saya sendiri karya Luamia, bukan, tapi ini kan menyangkut pimpinan seperti Pak Kepala Biro, Pak Asisten, Pak Sekda. Mereka ini juga kan dapat TPP sama seperti kita, tapi mereka tidak mungkin berani menyuarakan ini karena mereka mengingat jabatan mereka. Kalau mereka menyuarakan ini kan kesannya bahwa mereka menentang kebijakan negara. Kita sebenarnya bukan menentang kebijakan negara, tapi bagaimana negara hadir untuk mengakomodir apa aspirasi-aspirasi masyarakat. Itu artinya negara hadir ini karena ada masyarakat. Masyarakat berdaulat, makanya negara hadir di sini. Sekarang kami datang ke sini, kami menolak. Yang pertama, kami bicara masalah hak kita tentang TPP. TPP kita yang Desember itu, per 1 Januari sampai per 31 Desember itu, pada laporan pertanggungjawaban di Pemda Provinsi Papua itu sudah nihil. Nihil berarti kan otomatis dibayar dari Januari sampai Desember. Tapi kan nyatanya dibayar dari Januari sampai November. Berarti yang Desember ini kan hanya digeser atau uangnya tidak tahu disimpan di mana. Pada masuk bulan Januari kan teman-teman dari keuangan menyampaikan bahwa setelah gaji masuk nanti TPP yang bulan Desember direalisasi. Tapi ternyata sampai saat ini, pada saat ini kita berdiri tanggal 3 Maret di gedung DPR ini realisasinya tidak ada. Yang berikut kita menyuarakan ini menyangkut kepentingan kita tentang TPP, menyangkut PSU ulang. PSU ulang ini kan itu kan acaranya itu kan negara, ranahnya negara. Kenapa mesti PSU ulang ini membebankan 60% APBD Pemda Provinsi Papua? APBD Pemda Provinsi Papua ini bukan untuk ASN, tapi APBD Pemda Provinsi Papua ini menyangkut hak hajat hidup orang banyak, termasuk masyarakat jelata. Itu hak-hak mereka ada di dalam APBD Pemda Provinsi Papua. Kenapa saya katakan begitu? Ketika ASN Pemda Provinsi Papua ini ada punya tunjangan dikasih TPP, punya dampak untuk masyarakat. Dalam arti ketika kita punya tunjangan, kita masih bisa datang belanja di pasar Yotefa, pasar Mama Papua, itu kan punya dampak. Tidak pernah ada orang China ini, orang pengusaha-pengusaha ini datang belanja di pasar Papua. Tidak, mereka belanja di mall, di Saga, di Agro. Makanya kenapa kita ASN pada saat ini datang ke sini, kita menyuarakan aspirasi itu. Memang betul di dalam efisien anggaran APBD Pemda Provinsi Papua dari sebelum kita dimekarkan itu Pemda Provinsi Papua masih kabupaten provinsi induk mengelola 11 triliun. Setelah dimekarkan jadi Papua Tengah, Papua Pegunungan, APBD itu mengurang sampai kita pemerintah Provinsi Papua sekarang itu terima 2,5 triliun. 2,5 triliun ini kemarin terjadi pemangkasan efisien dari negara. Itu sudah dipotong 2 miliar 91. Sekarang lagi kalau untuk PSU dipotong lagi 177 miliar. Kasihan kita ASN Provinsi Papua ini mau apa? Memang gaji negara bayar, oke, bayar dari Januari sampai ini. Tapi hak-hak lain seperti tadi TPP. Sekarang kalau TPP dipotong lagi, dalam DPA tahun ini ada dianggarkan untuk TPP 116 miliar sekian. Tetapi kalau dengan adanya PSU itu digeser lagi, kita tidak bisa bikin apa-apa. Mungkin itu yang membuat kita hari ini datang dan menyampaikan aspirasi di gedung Dewan Terhormat ini, karena kami merasa bahwa para anggota DPR yang duduk di sini itu keterwakilan rakyat. Kita yang memilih mereka, makanya kita datang sebagai anak menyampaikan aspirasi kita sebagai orang tua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kami solidaritas ASN Provinsi Papua.